Selamat malam. Lagi di mana semuanya? Di sini lagi hujan, di sana cuaca cerah nggak, teman-teman? Yang jelas hari ini yang trading kripto pasti semuanya lagi galau nih. Kriptonya tahu-tahu turun dalam banget. Sebelum saya bahas tentang kripto, nanti pastinya saya akan bahas juga karena pasti ada banyak yang nanya. Saya mau bahas saham dulu. Selamat malam. Luapkan perasaanmu, tulis di komentar. Tulis aja semuanya. Oke teman-teman, sabar ya. Nggak saham, nggak kripto, hari ini kompak semuanya turun semuanya. Kalau saham sih sebenarnya teman-teman kita udah antisipasi dari beberapa hari kemarin bahwa saham atau IHSG ini masih berpotensi untuk terkoreksi menguji supportnya di level 5.700 dan level 5.700 ini udah dekat. Perkiraan saya di level 5.700 bisa ada pantulan dalam jangka pendek karena untuk saham-saham big caps terutama saham perbankan dan juga consumer goods sekarang lagi banyak diskon atau lagi murah-murahnya gitu. Sebelum saya bahas kripto yang hari ini banyak yang galau banget ya, aku mau bahas dulu tentang saham dan juga sentimen global dan juga nasional pastinya. Oke ya, aku pause dulu komennya. Nanti kalau aku habis jelasin, buka tanya jawab, aku akan nyalain lagi komennya supaya saya bisa fokus. Karena kadang saya di sini mau ngomong apa, lihat komen jadi nggak jadi ngomong, jadi lupa. Oke, Dow Jones Futures agak-agak minus ya sore hari ini tadi pada pembukaan sore hari ini karena kekhawatiran inflasi yang lebih cepat dan juga gejolak COVID-19 di beberapa negara. Nah, jadi sejalan dengan hal ini, imbal hasil obligasi pemerintah ini rebound dari area supportnya serta indeks dolar atau DXY ini juga kembali lanjut melemah ya. Jadi itu yang bikin bursa Amerika sempat ini tadi waktu pembukaan agak minus dikit gitu. Terus Dow Jones Futures-nya ya. Terus kemudian coba saya cek lagi untuk Dow Jones Futures saat ini. Oke, ini masih merah, jadi besok kemungkinan IHSG masih bisa terkoreksi, teman-teman. Ke level berapa IHSG terkoreksi? IHSG bisa menguji level 5.700 seperti yang saya ada bilang beberapa hari ini, dan ya, saya sih berharapnya nggak kena gitu, tapi ini kayaknya besok bisa kena nih di 5.700-nya. Karena di US sana ini juga Dow Food-nya minus banget karena kekhawatiran COVID-19 juga dan juga inflasi. Kemudian kalau kita lihat indeks VIX atau volatility index yang merupakan indeks yang menunjukkan rasa takut ya, fear index. Nah, ini juga menunjukkan kenaikan atau indeks VIX ini udah mulai naik gitu. Ini menunjukkan bahwa volatilitas di pasar saham juga semakin tinggi gitu. Jadi teman-teman biasanya kalau indeks VIX naik, sahamnya agak-agak turun. Cuman bedanya saham dengan kripto adalah kalau saham ini udah terkoreksi sekian lama dan banyak perusahaan yang valuasinya udah terdiskon. Jadi kalau misalkan di saham teman-teman beli perusahaan itu memang beli saham itu kan memang membeli kepemilikan dari perusahaan. Kalau misalkan sekarang lagi posisi rugi, kalau perusahaan itu secara fundamental bagus, teman-teman nggak usah khawatir. Misalkan contohnya kayak ICBP, kemudian Indofood itu misalkan dia turun juga, Astra International, BCA turun juga nanti juga akan naik. Kenapa? Karena Big Fund pasti mereka juga akan koleksi gitu ya. Nah kemudian kalau yang perlu dihindarin adalah saham-saham yang terlalu kecil likuiditasnya. Ada beberapa teman yang bilang, oh saham gorengan ya
saya nggak enak mau sebut saham ini atau itu tuh gorengan atau enggak. Yang jelas kalau likuiditasnya terlalu kecil atau kapitalisasi dari saham tersebut terlalu kecil, mungkin harus ketat stop lossnya, karena kalau misalkan nyangkut buat investasi itu nggak bisa, susah naiknya gitu ya. Nah kemudian ini ada sentimen negatif lagi masih seputar COVID-19 di Malaysia. Ini ada cetak rekor baru infeksi harian virus corona sebanyak 6.075 kasus, sebelumnya 5.728 kasus. Jadi ini agak-agak kurang bagus juga ya. Dan ya ini juga kemarin lonjakan kasus ini terjadi karena hari raya Idul Fitri, mereka juga pasti banyak yang merayakan ya, sebagai salah satu negara muslim juga gitu. Meskipun sebenarnya sudah ada larangan kegiatan sosial dan juga larangan perjalanan antar wilayah di Malaysia gitu. Oke, kemudian ada data yang agak-agak negatif dari US. Ini data penurunan dalam pembangunan rumah yang dilaporkan oleh Departemen Perdagangan Amerika. Kenapa? Karena adanya peningkatan biaya kayu dan juga bahan bangunan lainnya. Tapi konstruksi masih bisa berlanjut ya, karena kekurangan pasokan rumah yang sebelumnya terjadi di pasar. Nah, hal ini bisa menguntungkan beberapa emiten yang related, yaitu Wood sebagai Wood atau Integra Indo Cabinet sebagai eksportir produk pengolahan kayu atau furniture ke Amerika, banyak ekspornya ke Amerika, dan juga DSNG yang mempunyai diversifikasi usaha ekspor kayu Amerika dan Jepang. Nah, untuk teknikalnya sendiri untuk Wood dan DSNG gimana? Let me check. Wood atau Integra Indo Cabinet dia masih sideways antara range 755 sampai 855 ya. Jadi kita masih bisa gunakan ini untuk wait and see juga. Terus kemudian DSNG. Nah, untuk DSNG sekarang lagi berada di area support ya teman-teman. Kemarin sempat breakdown tanggal 17 Mei, kita terpaksa cut loss atau membatasi kerugian. Kenapa cut loss penting? Ya, kita nggak pernah tahu market itu jatuh seberapa dalam gitu. Nanti kalau kita nggak cut loss, jadinya kayak kripto bablas kayak gini kan ribet juga gitu ya. Jadi terutama saham-saham yang kapitalisasinya agak-agak kecil itu kita harus lebih disiplin gitu. Kemudian dari dalam negeri, sebelum nanti saya bahas tentang kripto teman-teman, karena banyak banget yang nanya sore hari ini atau malam hari ini, dari dalam negeri, pemerintah ada memperpanjang bansos hingga Juni 2021, memperpanjang pencairan tunjangan tunai langsung dari April hingga Juni untuk membantu keluarga miskin, dan ini juga bagus, sentimen yang cukup bagus sehingga bisa mendorong perekonomian gitu. Nah, ini bagus untuk sektor retail. Sentimen ini akan berdampak positif untuk emiten retail yang pangsa pasarnya adalah kalangan masyarakat menengah ke bawah. Contohnya adalah RALS. RALS sekarang secara teknikal juga masih disupport. Oke teman-teman, saya lupa kasih disclaimer, acara ini sifatnya adalah edukasi aja. Jadi kalau ada saham-saham yang dibahas sifatnya sebagai referensi, bukan sebagai perintah beli dan jual. Dalam saham dan dalam kripto ada resiko, dalam investasi apapun ada resiko yang harus diantisipasi, terutama dengan aset alokasi. Start small. Oke, kekhawatiran pelaku pasar atau trader investor ini mulai meningkat dengan adanya peningkatan data COVID-19 ya, data COVID-19. Seperti yang tadi saya ada bilang, di Amerika sekarang juga Dow Food dan marketnya, futuresnya lagi pada minus semua. Ada sentimen yang positif untuk sektor batubara, di mana sektor batubara hari ini ada beberapa saham yang justru malah naik, yaitu sentimen positif ini adalah pada kuartal 2 2021 diperkirakan curah hujan akan menurun karena Indonesia masuk musim kemarau. Nah, ini jadi sentimen positif untuk emiten batubara karena bisa meningkatkan produksinya lagi seiring dengan naiknya harga batubara. Jadi kinerja dan naiknya harga batubara dan naiknya demand juga ya, sehingga kinerja keuangan emiten batubara di kuartal kedua atau bulan Juni ini, Juni itu di reportnya sekitaran Juli atau mungkin Agustus, berpotensi akan membaik. Nah, jadi kalau udah ada antisipasi seperti ini, pasar saham sifatnya forward looking, kita udah mulai lirik untuk emiten-emiten batubara.
Beberapa emiten yang diuntungkan dari sentimen ini antara lain Doit, Indi, Adaro, UNTR, ITMG, dan juga kalau PTBA ini nggak terlalu berpengaruh besar karena dominasi produknya atau demand-nya itu hanya untuk domestik atau lokal aja. Sedangkan yang sebelum-sebelumnya kita sebut tadi itu banyakkan ekspornya, terutama ke China. Nah, ini saya mau bahas dikit lagi, saya akan bahas tentang saham dulu sebelum saya bahas ke kripto. Ya, ada yang menarik dari sektor halo, jalan nggak ini? Saya coba nyalain komen bentar ya. Saya pengen tahu ini jalan nggak sih Instagram live-nya. Tolong di komen dong, kok diem ininya. Jalan nggak ya? Koneksinya sempat ngadat tadi, ganti wifi. Oke, kayaknya sih jalan. Oke, good. Aku pause lagi ya komennya biar saya bisa fokus. Nanti saya akan nyalain lagi. Oke. Tadi terakhir ngebahas Harum Energy, terus kemudian kita masih tertarik juga dengan emiten metals lainnya yaitu Tins. Inco juga masih menarik, tapi dia naiknya udah agak-agak ketinggian, jadi ya beberapa saham ini masih menarik ya. Antam juga masih menarik. Cuman Harum ini yang menarik adalah dia ada batu baranya, ada kopernya juga, ada nikelnya juga gitu. Terus satu lagi MDKA ini juga interesting banget. Terus kalau tadi kita ada bicara sektor masih di komoditas di batu bara, Doit hari ini ada sedikit menguat dengan volume transaksinya juga naik. Volume transaksinya juga naik ya, jadi Doit ini bisa banget di watch. Biasanya kalau Doit jalan, Indinya ikut jalan. Jadi yang mungkin kalau ketinggalan di Doit bisa watch Indi. Terus Adaro ini dia gerakannya sangat lambat sekali. Ini kayak apa ya? Dia gerakannya lebih elegan artinya lebih lambat gerakannya ya. Tapi bisa di watch juga teman-teman ya. Kalau mau lebih cepat sih lebih ke Doit atau ke Indi gitu. Sebesar 505 miliar rupiah atau sekitar 45 juta Australian dollar. Nah, akibatnya kepemilikan Harum di NIC ini meningkat 6,7% dari sebelumnya 4,7%, which is this is good for Harum. Kemudian hari ini banyak juga yang nanyain tentang ASA atau ADI Sarana Armada. Ya, ada yang nanyain tentang ASA atau Adi Sarana Armada. ASA sekarang trennya masih sideways teman-teman ya, masih sideways, dan sebenarnya saham ini menarik banget sih. Dia growth-nya bagus banget dari tahun 2020 kemarin dan sering ngasih cuan juga buat kita buat trading. Cuman kali ini kita agak berhati-hati karena naiknya udah lumayan tinggi. Jadi mungkin kalau trading buat swing trade aja, kecuali yang udah punya modal bawah banget. Saya termasuk yang punya modal bawah banget, beli ketika waktu itu abis nge-live bareng dengan Pak Projo, CEO-nya gitu. Oke, nah ASA ini pada kuartal 4 2020 ini membukukan net profit naik
sorry, let me check. Ya, secara kuartalan itu 333,8%. Oke. Jadi resultnya lumayan tinggi ya. Sebenarnya ini udah pernah aku bahas juga sebelumnya. Ya, ini aku udah bahas juga sebelumnya ya, didorong oleh performance dari antar aja. Jadi kontribusinya ke revenue itu naik 26% ya untuk ASA. Tapi technical dia masih sideways banget teman-teman. Terus beberapa hari kemarin tanggal 17 itu juga ada berita dari Gojek dan Tokopedia itu udah resmi melebur jadi satu gitu. Jadi ya, jadi teman-teman kita akan tungguin untuk IPO-nya nanti ya, barangkali akan IPO. Kita akan cek untuk salah satu saham yang terkait yaitu Arto, Bank Jago. Kita ngelihat Arto pada 10, 11 dan 17 Mei kemarin itu sempat diperdagangkan dengan volume perdagangan sangat tinggi sekali dan sekarang lagi sideways panjang. Setelah uptrend sideways panjang, saya melihat ada satu pola continuation yang sangat bagus. Jadi Arto ini masuk ke watchlist juga. Jadi kita watch juga untuk Arto. Oke, saya mau bahas tentang kripto sekarang dan saham dan apapun. Silahkan nanya di kolom komen. Silahkan tanya, silahkan curcol, mau ngapain aja boleh. Kripto sekarang, kenapa kripto hari ini gila-gilaan turunnya? Kalau aku baca-baca berita, sebenarnya beberapa hari ini tuh udah sentimennya banyak yang sentimen negatif. Terakhir cek ya. Oke, China ini melarang lembaga keuangan dan perusahaan pembayaran untuk menyediakan layanan yang terkait dengan transaksi mata uang cryptocurrency dan mengingatkan investor agar tidak melakukan perdagangan mata uang kripto gitu, nggak boleh trading gitu. Jadi ini salah satu sentimen negatifnya. Jadi institusi tidak boleh menyediakan layanan tabungan, kepercayaan atau penjaminan cryptocurrency atau mengeluarkan produk keuangan yang terkait dengan cryptocurrency. Jadi kalau bicara tentang sentimen dari China ini mungkin dampaknya cukup besar juga ya. Nah, China telah melarang pertukaran kripto dan penawaran koin awal, tapi tidak melarang individu untuk memegang cryptocurrency. Nah, hal tersebut juga menjadi penyebab koreksi yang cukup dalam pada pasar kripto hari ini, teman-teman. Sekarang saya mau bahas satu persatu, tapi saya mau start dari garis besarnya dulu. Banyak yang ngeluh saham lambat, banyak yang ngeluh saham turun merah dan segala macam. Jadi, teman-teman pada banyak yang beralih ke cryptocurrency karena memang waktu itu lagi booming, lagi uptrend. Saya sendiri juga merasakan waktu itu cepat banget cuannya. Waktu itu kebetulan beli Doge ya, dalam beberapa hari aja udah naik berapa ratus %. Tapi sekalinya turun itu juga lebih cepat daripada saham. Mungkin saham teman-teman ngerasain kayak sehari turun 7%, itu masih dibatasin, masih dilindungi. Tapi kalau kripto turun sehari bisa 10%, 20%, dan bahkan hari ini tuh turun banyak banget gitu. Nanti aku akan bahas saham lagi ya teman-teman ya. Aku akan bahas saham lagi buat yang nanya saham, tapi hari ini banyak banget yang nanya kripto, jadi saya coba bantu juga buat teman-teman yang penasaran gitu. Oke. Pada nanya koin secara khusus, tapi aku akan ngebahas secara garis besarnya dulu. Teman-teman sebelum masuk ke saham, sebelum masuk ke kripto, itu teman-teman start small. Nah, permasalahannya kalau udah cuan biasanya susah untuk start smallnya. Jawabannya apa? Jawabannya ada Pak Hermanto. Halo Pak Hermanto. Cleo bagi vitamin D. Nice. Jawabannya adalah apa yang harus dilakukan sekarang? Just wait and see, teman-teman. Wait and see. Saya bukan mau kasih PHP atau harapan palsu buat teman-teman yang udah nyangkut di cryptocurrency atau mungkin di saham gitu. Saya cuma mau bilang bahwa sepengalaman saya selama
hampir 14 tahun di saham dan sempat ngelewatin juga kripto 2017 uptrend terus dibanting 2018. Pengalaman saya gini, kalau pas saham ataupun kripto jatuh dalam, jatuhnya parah, itu adalah awal dari distribusi. Awal dari distribusi artinya kalau nanti naik dia bisa turun lagi. Nah, berarti kesimpulannya teman-teman, kalau nanti naik teman-teman mau nggak mau meskipun masih dalam posisi rugi harus sangat mengurangi posisi. Harus sangat mengurangi posisi untuk kripto ini gitu. Itu kabar nggak enaknya. Kabar yang agak enak didengar apa? Kabar yang agak mendingan enak didengar adalah gini. Kalau sesuatu jatuhnya pelan-pelan, baik saham, kripto, forex atau apapun, jatuhnya pelan-pelan, landai, naiknya juga akan pelan-pelan. Tapi kalau jatuhnya hancur sekalian, hancur langsung cepat, hancur gitu ya, biasanya mantulnya juga akan cepat. Nah, saya cuma mau ngelihat beberapa level resisten dari kripto yang mungkin teman-teman punya. BNB itu resisten terdekatnya ada di 378, ada di angka 400. Bentar ya, aku buka dulu layout kripto. Jadi teman-teman paling gampang sih gini, kalau ngelihat exchange terbesar, ngelihat Binance ya, exchange terbesar, pakai aja MA default dari Binance. Nah, teman-teman bisa dapetin contohnya kalau BNB itu MA-nya yang MA25 default dari Binance itu ada di angka 385. Banyak orang yang nungguin di situ sebenarnya. Terus jadi 385 sampai 400 itu merupakan area resisten, tadinya support, sekarang jadi resisten. Nah, kalau mantul ke area tersebut itu gunakan untuk kurangi posisi. Terus kalau BNB juga di atas itu ada resisten area sekitar 480 sampai 500-an. Itu tempat untuk exit. Duit jangan dicemplungin semua ke saham, taruh sebagian di reksadana pasar uang biar aman. Jangan semua dicemplungin ke saham dan jangan semua cemplungin ke kripto gitu. Bentar ya. Oke, agak nge-lag kayaknya. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan ada nyangkut di sini di kripto ya teman-teman ya, nggak sempat cut loss atau apa karena cepat banget. Jadi biasanya yang jatuh cepat akan mantulnya cepat gitu. Bitcoin gimana? Ada yang cuan di market begini, yang nge-short ya. Kripto itu kasino kok dibahas, kok gitu, kok kasino? Kalau gitu saham apa? Ya dibahas karena banyak pertanyaan Bapak. Kalau nggak mau nonton nggak apa-apa. Kalau mau di saham juga bagus, saham aja. Karena banyak yang nanya dan butuh bantuan. Kasihan dong nggak dibahas. BTC, Bitcoin ini kemarin resistennya di area, resisten terdekatnya dia di area 44745. Jadi kalau misalkan ada pantulan ke area 40.000 sampai 44745 itu tempat buat exit, buat kurangin posisi gitu. Ya kriptonya mulai mantul tapi kayaknya nggak akan tinggi-tinggi banget, manfaatin buat kurangin posisi aja gitu ya. Oke, aku akan bahas untuk kripto yang gede-gede aja. Ini pertanyaan saham banyak, aku akan bahas saham juga nanti. Nah, ini udah mulai mantul untuk ADA atau Cardano, ini udah mulai balik ke area supportnya. Jangan terus, wah ini udah mulai balik waktunya untuk borong semuanya. Jangan teman-teman ya, karena kalau udah jatuhnya kenceng banget kayak gini, ini tanda awal distribusi. Jadi kalau mantul pun sifatnya sementara. Cardano resistennya sekitar 1,6. Kalau mau exit sekitaran 1,6. Oke, ETH Lulu. ETH resisten sekitaran 2.800 sampai 3.000-an kalau mau kurangin posisi di area tersebut. Di atasnya ada resisten lagi 3.300 tapi kayaknya lama. Kalau sampai ke 3.300 kemungkinan butuh beberapa hari. Kurangin posisi atau keluar dari kripto. Kalau bisa keluarnya nunggu pantulan, jangan
pas lagi hancur keluar sih, jangan emosional, jangan takut sih. Takut pasti ada deg-degan gitu ya, tapi keluarnya tunggu pantulan. Dan kripto ini jauh lebih beresiko dari saham. Kalau masuk di kripto jangan banyak-banyak gitu aja. Kripto udah bisa nyerok nggak? Harusnya kalau buy on weakness sih tadi ya, sekarang sih jangan ya. Alvin Wilson, resikonya lagi gede banget kayak yang aku bilang tadi. Kalau jatuhnya kenceng banget, biasa mantul tuh cuma sebentar dia bisa jatuh lagi. Jadi jangan, sekarang bukan waktunya serakah di kripto, ini bukan. Saham perbankan semuanya turun, kenapa ya? Fokus ke perbankan besar dulu aja. Wait, kalau sell on May and go away gimana? Ada yang nanya sell on May and go away gimana? Saya udah pernah cerita sebenarnya kalau sell on May and go away itu sebenarnya bukan soal di bulan Mei saham turun gitu. Bukan soal di bulan Mei saham turun, tapi ini merupakan awal dari siklus di mana orang-orang mulai atau big fund terutama di Amerika, mereka mengganti strategi investasinya dari investasi di saham ke obligasi. Biasanya kayak gitu. Makanya di Maret sampai September itu cenderung turun, kemudian September Oktober bottom, dan kemudian habis itu naik lagi gitu. Makanya di November Desember banyak naiknya, tapi bukan berarti di Mei turun, di akhir Mei ditutup merah, enggak. Secara statistik kalau bulan yang ditutup turun dibandingkan dengan awal bulannya itu adalah Agustus. Agustus tuh paling banyak turunnya malah. Kalau saya perhatikan sih IHSG ini udah deket banget area support di 5.700. Kemungkinan besar bisa mengalami pantulan di area tersebut ya. Di 5.700 ini kalau kita ngelihat history pada tanggal 1 Februari kemarin itu low-nya di 5735, sedangkan MA kita sekarang ini MA kuatnya supportnya di 5.700 gitu. Bahas saham, oke. Saham kripto membara untuk obligasi masih adem, ya iyalah. Obligasi kan lebih stabil ya. Miss ada saran serok saham apa enak? Disclaimer ya. Oke, yang nanya serok saham apa? Mungkin beli bertahap aja. BBRI sekarang lagi murah banget untuk BBRI. Maksimal 25% dari portfolio untuk investasi jangka panjang. BCA-nya yang suka BCA ini udah di bawah 32.000 lagi. Kalau misalkan dia bisa sampai ke 30.000 itu sangat murah banget, tapi kayaknya kemungkinannya agak susah. Terus yang buat nyerok ya, nanti bosan lagi aku ngomong saham ini. ICBP valuasinya juga masih murah banget, dan sekarang harganya di harga yang termurah di bulan Mei ini bukan buat trading, lebih cocok buat investing, belinya nyicil-nyicil, nambah-nambah dikit-dikit gitu. Saham hancur jangan main dulu babak belur. Kalau buat investasi jangka panjang ini buat nyicil sih, tapi kalau untuk tradingnya memang kita lagi sangat membatasi banget ya. Bahkan di Mtrade tradingnya benar-benar kita trading cepet banget sih. Tradingnya trading TikTok cepet banget gitu. Tadi kita ada trading di Mahaka Radio Integra, bukan rekomendasi ya teman-teman ya. Tadi kita beli dan juga udah jual, just one day trade. Kenapa? Kita ngelihat dia di area support dan tadi aktif, lumayan aktif. Thanks Pak Budi. Besok ultah IHSG hijau, semoga ya, makanya hari ini pakai baju hijau biar besok hijau. Borong rame-rame besok. Mari gimana? Mari ini menarik sih, dia sebenarnya lagi sangat berkembang banget. Cuman kalau secara ya kedepannya tuh forward looking menarik, cuman secara likuiditas kadang-kadang masih likuiditasnya kadang gede, kadang nggak terlalu gede gitu ya. Jadi
Saya jujur masih belum terlalu confident di sini, belum terlalu mengenal perusahaan ini ya. Mungkin wait and see dulu aja. Oke. Besok market wajib hijau ya. Semoga ya, jangan merah lagi. Padahal kalau aku lihat market besok masih bisa merah sampai ke 5.700. Habis merah mantul. Semoga gitu ya. Oke, thanks. Oh. XRP. Kalau perkiraan saya, biasanya sih ngelihat secara historical sama beberapa tahun terakhir ini, seminggu setelah Lebaran, terus kalau bulan Mei itu sekitar pekan ketiga atau pekan keempat Mei itu biasanya IHSG-nya mantul. Jadi kita lihat aja. Kalau COVID meledak, IHSG gimana? Yang menarik di India COVID kayak gitu, tapi marketnya juga nggak yang sampai gimana banget sih. Masih lebih banyak pengaruh dari global. Oke, ada yang mau nge-live bareng saya nggak? Udah setengah jam, setengah 9. IHSG bakal ke 5.400? Enggak. Ada yang nanya, aku lihat 5.700 dulu aja tuh udah support yang paling kuat banget. Kenapa Bitcoin turun, semua koin ikut turun? Tadi aku udah bahas ya sentimen negatifnya dari China. Oke, ada yang mau live Jonathan.msa. Udah request belum? Kalau nggak request nih aku susah invite-nya. Yang mau nge-live boleh request live aja. Gimana cara approve-nya? Nah, dapet nih. Halo? Halo. Dengan Pak Firman? Iya, Miss. Suaranya, tunggu saya gedein. Oke. Di mana, Pak? Di rumah, Miss. Oke, maksudnya di kota mana, Pak? Jakarta. Jakarta, oke. Ya. Mau bahas apa, Pak? Mau nanya apa? Mau nanya tentang bull. Buana lintas lautan. Iya, kenapa Pak Ya. bullnya? Saya lihat itu laporan keuangannya sampai dengan kuartal 3 itu kan bagus. Kuartal 4 belum keluar ya. Kuartal 4 belum keluar. Dan itu juga akumulasinya juga akumulasinya banyak ya. Setiap hari kok akumulasi tapi memang sideways terus. Kira-kira menurut pandangannya gimana? Dan valuasinya juga masih bagus. Bapak punya atau baru mau beli? Baru masuk sih. Baru masuk 2 hari Baru lalu masuk lah. Di harga berapa? 298. Saya sih belum tertarik ya sama bull ini ya, karena kalau secara fundamental juga kita nggak tahu nanti hasilnya gimana. Kalau secara teknikal dia masih sideways banget. Kalau dibilang akumulasi, saya mungkin mau kasih lihat chartnya dulu nih. Dari dulu juga begini terus nih. Iya, jadi makanya memang tebel terus udah lama sekali. Kenapa terus, ya bisa begitu ya? Nah, jadi ya memang dia dijagain mungkin ya. Jadi kalau misalkan ini akumulasi itu sebenarnya ada perbedaan pas dia naik, volume naik, pas dia sideways itu turun, tapi ini enggak gitu. Jadi sebenarnya kalau aku ngelihat ini bukan akumulasi sih. Jadi memang dia dijagain aja, tapi dijagainnya sideways gitu. Masih indecision banget saya gitu. Ya mungkin masih lama, geraknya masih lama. Saya juga nggak tahu dia kapan ditariknya, tapi kalau saya sih belum tertarik. Ini better exit dulu mungkin ya, apalagi marketnya lagi kondisi kayak gini, agak riskan untuk saham-saham yang second liner. Iya. Okay. Mungkin mau nanya yang lainnya.
Enggak, dulu sih nggak ada lagi sih, cuma itu aja. Gak ada Beberapa lagi, yang sahamnya cuma itu aja. ada Miss banyak, cuman yang lain sih yang nggak ada yang ditanyain sih, masih oke-oke aja lah. Oh, oke oke oke. Lagi posisi cuan atau posisi loss, Pak? Kalau cuan berarti holdnya udah lama nih. Loss dikit, loss lagi Oh, pas sedikit. minggu Bagus dong. itu, pas merah-merah minggu ini aja. Bagus dong, bagus dong. Bagus. Lumayan lah. Suka investing atau suka trading, Pak? Dua-duanya Pak, dua-duanya Miss. Jadi Lebih ada suka ada trading? sebagian yang invest kayak ASII saya invest, terus BBCA, terus yang saya invest lagi apa ya? ASII, BBCA sama SMRA sih ya waktu itu pakai agak banyak ya. Posisi untung atau rugi, Pak? Untung. ASII untung tipis lah. Bagus dong. Ya lumayan. Bagus, 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 bagus. Bagus, bagus, bagus banget sih, bagus banget sih. Ya udah hold aja sih Pak. Kalau yang buat invest itu tradingnya sekarang masih marketnya masih belum kondusif, jadi dibatasin aja. Tapi very good, very good. Cuan terus ya Oke. Pak ya. Ya, Oke. makasih Miss. Bapak DM saya EMT7 nama email WhatsApp dapat mret gratis 7 hari. Oke? Oke, makasih Miss. Bang Email apa? Profit. Apa di DM apa? DM saya EMT7 nama email dan WhatsApp. Oke? Oke, makasih Miss. Nanti dapat entret 7 hari gratis. Thank you. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau halo non. Halo. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau nge-live bareng saya. Ini pokoknya saya accept aja ya yang di sini ya. Saya accept aja. Ada Pitlio. How to get out? How to get out? How to get out? I don't know too. Nggak ada tombol remove di sini. Halo, dengan siapa di mana? David, Miss. Siapa? David. Aduh. David. David. David di mana? Di Tangerang, Miss. Tangerang ya. Oke, mau nanya Ya. apa? Miss, saya mau tanya tentang Golden Cross sama Deadly Cross dong, Miss. Itu sebenarnya kalau misalnya Golden sama Deadly perlu ada pakai MA khusus berapa nggak sih? Atau berapa aja sebenarnya bisa? Buat saham ya? Atau buat apa? Saham. Kalau aku pakai 20, 50, 100, dan 200. Kalau lagi crash aku tambahin 200. Kalau nggak crash sampai 100 aja cukup sih. Kalau lagi tren maksudnya. Kenapa 20? Karena sebulan ada 20 hari perdagangan kalau nggak ada libur. 50 itu karena banyak yang pakai, banyak trader yang pakai. Jadi kalau banyak yang pakai, aku ngelihatnya kok kayak lebih akurat gitu loh. Karena kan semua pakai patokan yang sama gitu. Demikian pula 100 dan 200. Sedangkan kalau untuk di kripto tuh aku pakainya 725 sama 99 karena aku pakai default dari salah satu exchange terbesar. Karena di support itu banyak ditungguin. Tapi sekarang di bawah support semuanya kriptonya. Iya, betul. Oke. 20 sama 50 ya, Miss ya? Oke, 20, 50, 100. Oke, 20, 50, 100. Nah, terus Miss, saya mau tanya lagi. Menurut Miss, kalau kita mau average up, alangkah lebih... Kalau mau average up, alangkah lebih baik pakai apa ya, Miss ya? Halo? Iya, apa? Kalau saya mau average up, kira-kira pakai strategi apa yang cocok ya? Apakah pakai strategi menggunakan average up itu kalau market nomor satu, kalau mau average up nunggu marketnya naik gitu aja sih. Mesti harus uptrend. Kalau marketnya nggak uptrend, susah mau average up. Jadi average up-nya yang gede aja gitu. Average up-nya nunggu market big caps-nya nunggu big marketnya tuh lagi uptrend. Sekarang kalau lagi big marketnya, big picture-nya lagi posisi kayak gini, agak-agak berisiko. Jadi bukan cuma ngeliat sahamnya aja. Oke.
kira-kira kalau market naik itu ketika IHSG udah sampai 6.500 dikatakan naik kah atau ada indikator lain? Ngelihat secara teknikal sih kita ngelihatnya kalau dia breaking out dari resisten terdekatnya. Kalau IHSG dibilang mulai uptrend kapan, dia naik di atas 5925 itu balik ke masa sideways. Kalau mulai uptrend di atas 6111, di atas 6111 itu udah mulai ada tanda-tanda uptrend. Nah, itu aku ngambilnya dari high atau level tertingginya dari 9 April dan juga 16 April. Jadi susah banget melewati level resisten tersebut. Oh, oke. Oke, ya Miss. Sangat menginspirasi. Oke, thank you. DM saya EMT7 nama email WhatsApp ya, biar kita udah kasih. Bisa, Miss. Nggak bisa. Saya udah pernah dapat member gratis. Direct message. Iya, udah nggak bisa. Bisa dapat ya. Oke lah, kita kasih ya kan. Thank you, Miss. Oke. Apparently, Miss aku masuk saham dia turun masuk kripto langsung crash lah. Apa gara-gara kamu masuk? Canda ya. Jonathan.msa mau nge-live. Oke. Jonathan bisa. Kayaknya kemarin habis nge-live bareng kamu deh. Oke. Ini saya mau live Michael Lawrence. Oke. Aku approve dulu ya. Kok nggak bisa? Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. City Wellington, saya mau nge-live. Oke. Kayaknya kalau kalian udah request, aku approve-nya dari komen lebih cepat deh. City Wellington aku udah approve. Bisa nggak di situ? Aku udah approve loh. Oke. Hai, dengan Cipri Miss dari Jakarta. City Wellington bukan ID-nya atau Jonathan? Iya, betul. Saya dengan Cipri Miss. Oke. Mau nanya apa, Pak? Ini saham Gudang Garam sama saham PTBA saya, Miss. Jadi Gudang Garam saya ini average-nya 37.000. Ada 50 lot, Miss. Dan ini kelihatannya turun-turun terus ini, Miss. Ya, berapa persen dari total portfolio? Itu dari 40%, Miss, sorry. Oke. Terus, ada lagi? Untuk PTBA itu udah 20% dari total saham saya, average-nya 2.570. Oke. Dan yang terakhir nih BNI, Miss. Ya, pertanyaannya, Miss, ini kan yang Gudang Garam dulu, Miss, ya. Ini kan saham blue chip ya, saham yang harusnya bagus. Dari kemarin Miss Ellen juga sampaikan bahwa Gudang Garam ini valuasinya sangat rendah ya, Miss, ya. Dan ini masih layak kita top up, kita average down nggak, Miss, untuk Gudang Garam ini, Miss? Kalau udah 40% dari total portfolio, better jangan sih. Udah biarin. Better jangan ya, stop ya. Dimin aja dulu ya. Jangan, biarin aja dulu sih. Oke, Miss. Kalau perlu nanti pas lagi ada technical reboundnya aku ngelihat resistennya sekitaran resisten 1 di 35.700, resisten 2-nya 38.000, kurangin posisi dikit. Oke, baik, Miss. Kebanyakan posisi. Kurangin posisi dulu ya. Cuman, ya. Iya, kebanyakan. Ya masih slow down. Cuman kalau buat investasi sebenarnya sekarang ini memang momennya benar-benar murah banget. Jadi value investor boleh segini. Murah, sangat murah, parah murahnya. Kalau big fund, tapi mereka masih lebih seneng ICBP Indofood karena Gudang Garam ini nggak ESG, nggak nggak environmental and social governance-nya kurang gitu. Itu sih. Baik, Miss. Oke. Soalnya saya lihat, Miss, ini Gudang Garam ini harganya udah di bawah kemarin COVID, Miss, 33 ribuan kan, Miss, bulan Maret tahun lalu, Miss, ini, Miss, udah sangat murah. Apa boleh top up, Miss, masih tambahin lagi uang untuk ambil? Tunggu ya. Gudang Garam tuh bottomnya 30.750 waktu
Oh, 30 waktu ya. COVID kemarin. Tapi cuma 1 hari, Miss. Cuma 1 hari langsung dia Ya, lompat dia tuh, benar. Miss. Benar 30,625 sebenarnya sekarang memang level bottom-bottomnya, tapi kalau ngelihat aset alokasi money management udah kelebihan sih. Udah Nanti kelebihan kalau ya. sampai Oke, baik, turun Miss. lagi bisa stres tuh. Ya bisa Oke, deg-degan gitu. baik, Miss. Oke. Nah, Terus kalau secara PTBA. timing memang benar. Sekarang waktunya nyerok, tapi money Oke. managementnya agak kegedean. PTBA Nah. ya, PTBA ini juga udah bottom banget. Kayaknya kalau buat investasi sih biarin dulu aja. Kita ngelihat demand batubara juga akan meningkat. Cuman sayangnya Baik. kalau PTBA ini dia demandnya cuman dari dalam negeri gitu, gedenya dari dalam negeri. Dan kalau feeling saya sih, saya ngelihat batubara, disclaimer juga ya, batubara nggak lama lagi potensi untuk jalan. Saya ngelihatnya sih dari ada Amin. nggak turun-turun lagi, terus duitnya udah mulai meningkat gitu. Baik, Miss. Soalnya saya ada RO juga ini, Miss, di 1205. Oke. Terus BNI ya tadi ya? Iya, BBNI, Miss. Ya, BBNI ini yang agak riskan sebenarnya kalau secara jangka pendek. Punya harga berapa? Harga di 5.636, Miss. Belum terlalu jauh ya. Belum terlalu jauh ya. BBNI ini dia habis breakout dari 5.550. Breakdown. Jadi nanti kalau misalkan ada pantulan, better kurangin posisi aja BBNI-nya. Ini yang pattern-nya agak-agak nggak enak. Kenapa nggak enaknya? Kalau PTBA dan GGRM itu turunnya udah lama. Jadi istilah kata tuh udah hampir mencapai bottom-nya. Sedangkan kalau si BBNI ini malah baru aja breakdown gitu. Baik, Miss. Kira-kira pantulan di berapa, Miss, baru kita lepas dulu, Miss? 5550 sih resisten terdekatnya. 5550. Baik. Oke. Boleh nggak, Miss, dari BNI saya jual lalu saya ambil Unilever, Miss? Karena Unilever kayaknya juga ini harganya sangat-sangat murah ini, Miss. Saat ini ICBP juga murah banget. Setahun lebih. Sabar nggak? Aduh, setahun. Beberapa bulan sampai setahun. Setahun nggak sabar? Jangan deh kalau setahun. Jangan. Lambat banget. Disclaimer ya, saya ngelihat ada yang lagi murah dan mungkin geraknya akan lebih cepat. Itu pulp and paper, tapi disclaimer juga di market yang kayak gini, dalam jangka pendek apapun bisa terjadi gitu. Jadi pulp and paper mungkin bisa ditunggu kayak tekim sekitar 9450, disclaimer juga ya Pak ya. Kemudian IRKP itu di 9075 gitu. Kalau mau aman, hati nyaman, salah satu yang sekarang lagi diskon dan fundamental bagus, Astra International. Gitu. Astra ya, Miss ya. Oke, baik, ya, Miss. Astra. Kalau begitu ambil Astra aja. Sabar, saya sempat punya INKP, Miss. Punya INKP banyak, tiba-tiba kemarin pas 10.000 untung saya lepas. Ya. Padahal average masih 11.000 tuh kemarin. Padahal. Benar-benar. Iya. Ya, ini Astra International meskipun dia turun-turun kayak gini ya, ini sebenarnya momen buat beli sih, valuasi dia juga masih cukup murah untuk Astra International. Baik. Jadi yang punya ya big caps yang FA-nya bagus sih, tenang-tenang aja sih teman-teman gitu. Oke, Miss. Makasih udah banyak. Udah cukup, Miss. Saya selalu nanya-nanya juga kok di question di M-Trade di aplikasinya. Udah member. Sangat membantu, Miss. Oke, good luck. God bless, Miss. Oh, happy birthday ya, Miss. Ya, God bless you. Happy birthday, Miss. Sukses selalu. Besok. Oh, belum. Kapan, Miss? Besok ya? Besok. Oke. Thank you, Miss. Amin. Oke, take care, Miss. Ya. Mudah-mudadan nggak ada, Miss. Oke, makasih. Have a great night. Bye-bye. Sukses. Ya. Teman-teman semuanya, aku mau wrap up untuk hari ini. IHSG masih bisa terkoreksi. Tapi area support ini merupakan support yang sangat kuat sekali, di mana pada tanggal 1 Februari kemarin hampir kena 57-nya, yaitu di tepatnya 5735, dan kemudian mengalami pantulan. Jadi teman-teman yang di saham sabar aja. Biasa secara historical, meskipun saya nggak bisa ngejamin ini juga, di pekan ketiga dan pekan keempat Mei itu cenderung lebih banyak menguat secara historical dari tahun ke tahun. Nah, kalau bicara sell on May and go away itu bukan bicara tentang bulan Mei turun, tapi itu adalah awal dari siklus yang baru, di mana banyak investor di Amerika yang mengalihkan ke obligasi. Siklus itu sekitaran
awalnya Mei sampai September saham cenderung melemah. Tapi kalau tahun ini belum tentu terjadi karena ini udah turun banyak juga dan banyak yang valuasinya udah kembali murah gitu. Terus kemudian beberapa saham yang kita cermati adalah saham-saham dari sektor komoditas, harum seperti komoditas metals dan juga batu bara, ada harum, ada tins, kemudian kita juga watch MDKA, Antam, Inco itu kita watch juga, terus kemudian batu bara seperti Doit ini kita watch juga, dan disclaimer teman-teman semuanya risiko di market udah cukup tinggi, masih cukup tinggi. Terus kemudian bicara tentang kripto, ada naik ada turun, hari ini turunnya parah banget. Buat yang di kripto, tenang teman-teman, biasanya segala sesuatu baik di saham maupun di kripto atau di forex dimanapun, segala sesuatu yang jatuhnya kencang akan ada pantulan kencang juga. Manfaatkan pantulan kencang itu buat mengurangi posisi. Saya Lemay, semoga semua yang saya bagikan bisa bermanfaat, dan teman-teman jangan lupa join seminar online hari Sabtu nanti yang saya akan bahas banyak lagi ya tentang saham dan juga kripto, tentang gimana caranya memvaluasi saham, menghitung valuasi saham di mtrade.id/SODV kode promo yang Mei 19. Thank you semuanya.